Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Kita absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semuanya, Hadir, Bu. Bu. Oke, hadir semua. Baik, kepada ketua kelas dipersilakan untuk membacakan doa. Baik, Bu, terima kasih. Dipakai Tuhan bersama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Materi kita pada hari ini kita akan mempelajari tentang pergerakan nasional Indonesia. Tapi sebelum itu, masih ada yang ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Ya, pada Mirza. Kita mempelajari itu tentang interaksi sosial. Interaksi itu bisa terjadi antara dua orang atau lebih. Adapun agak-agak sosialisasi itu seperti keluarga, masyarakat, termasuk permainan, Bu. Oke, baik. Terima kasih Melza. Untuk hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu tentang pergerakan nasional Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama itu siswa diharapkan mampu memahami latar belakang dan penyebab munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis peran organisasi dan tokoh-tokoh penting dalam pergerakan nasional. Dan yang ketiga, menjelaskan upaya dan strategi perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan hingga mencapai kemerdekaan. Oke, sebelum masuk kita materi, Ibu mau tanya dulu. Ini sudah tahun 2025, ada yang ingat Indonesia sudah merdeka berapa tahun? Halo, 77. Ya, kepada 78. salah tentunya. Yang ke 60. 80. Mau ke 80, Bu. Yang itu yang 68, Bu. Oke. Indonesia sudah merdeka selama 68 tahun. Nah, kemerdekaan Indonesia itu juga dipengaruhi dari organisasi-organisasi pergerakan nasional. Pertanyaan Ibu, bagaimana jika organisasi pergerakan nasional itu tidak ada? Apakah kemerdekaan itu masih bisa tercapai sampai saat ini atau tidak? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, kepada ya. Jika organisasi pergerakan nasional tidak dibentuk, maka perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan akan sangat sulit karena rakyat tidak mempunyai wadah untuk bersatu dan menyuarakan keinginannya, Bu. Oke, apakah masih ada yang menambahkan? Ya, ada yang enggak? Organisasi seperti Budi Utomo dan Serikat Islam itu membantu menumbuhkan semangat nasionalisme, mengedukasi rakyat untuk mengatur sekuat lagi perjuangan secara bersama-sama. Oke, terima kasih ya. Jadi dari penjelasan mereka berdua tadi, dan tanpa adanya organisasi pergerakan nasional, perjuangan Indonesia ini masih bersifat terpisah-pisah atau masih per daerah-daerahnya masing-masing, sehingga sulit untuk melawan penjajahan dan kemerdekaan. Mungkin sampai saat ini kita masih belum merdeka. Oke. Sebelum kita masuk ke KPP, mau ice breaking dulu? Boleh, Bu. Oke, ice breaking-nya dulu aja. Sederhana. Tepuk 1 sampai 5 tahu kan? Tahu. Kalau Ibu bilang tepuk 1 berarti tepuk 1 kali, tepuk 2 berarti tepuk 2 kali, seterusnya sampai tepuk 3 5 kali. Oke? Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke. Kita masuk ke LKPD kita selanjutnya. Ibu akan membagi kalian semua menjadi 3 kelompok. Sisri, Eka sama Aini kelompok 1. Baik, Bu. Nurul Husni, Dea sama Fauzan kelompok 2. Rizky, Fatma, Gina sama Melda kelompok 3.
Kelompok, kelompok. Nah, udah. Tapi ini juga ada di Tapi dia jadi juara umum. Buka kok makan sedikit bumbunya kok. Oke. Udah dibuka LKPD-nya semuanya? Nah, di dalam LKPD-nya itu sudah ada petunjuk kerja dan teks bacaan. Jadi Anda semua bisa membaca teks bacaannya untuk menjawab soal-soal yang ada. Untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD-nya. Untuk kelompok 1 itu menjawab pertanyaan nomor 1, kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2, dan kelompok 3 menjawab untuk pertanyaan nomor 3. Tapi sebelum mengerjakannya, Ibu akan memberikan sebuah video itu sebagai tambahan referensi untuk Anda semua. Silakan semuanya fokus ke depan ya. Iya, Bu. Pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Pergerakan kebangsaan Indonesia menuju kemerdekaan merupakan proses panjang yang berlangsung sejak awal abad ke-20 hingga proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Perjuangan bangsa Indonesia dalam kontestasi berdemokrasi mengembangkan perjuangan politik yang semakin besar dan nasionalisme. Kunci Panis dengan tubuh ketua dipimpin oleh Dr. Cino Mangunkusumo dan Suharti Sulenga, organisasi pertama Islam. Tahun Aceh, perlawanan rakyat pada perjuangan Islam yang menangkap umat Islam, perlawanan kita di Bina 1945, dipimpin oleh Suria, melawan kejahatan Jepang terhadap rakyat pada 17 Agustus 1945. Oke, itu tadi adalah video YouTube sebagai tambahan referensi untuk mengerjakan LKPD-nya. Ibu beri waktu untuk mengerjakannya selama 3 menit. Silahkan dimulai. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Ya. Yuk, mana yuk? Ya udah. Oke. Ini kamu kan, ya kan? Iya, iya. Oke, kan di mana itu? Bu, kelompok kami tidak. Jadi Ismail dari sekian ke Siapa yang tidak berkontribusi? Ayah kamu. Ya, bareng-bareng ya latihannya ya. Oke, apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Oke. Kepada masing-masing perwakilan kelompok boleh maju ke depan? Oh, boleh, Bu. Ini. Iya, Bu. Kelompok 3, Bu. Satu. Ini. Oke, silakan kepada kelompok 1. Baik, saya di sini sebagai perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Yang pertanyaannya, bagaimana PNLU faktor internal dan juga eksternal dalam membangkitkan semangat pergerakan nasional Indonesia? Yang pertama itu adalah faktor internal, di mana penderitaan berkepanjangan akibat penjajahan yang menimbulkan rasa senasib dan keinginan untuk merdeka. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu maksudnya paham baru dari Eropa dan Amerika seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme yang menginspirasi perjuangan. Sekian, Bu. Oke, terima kasih kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Di sini kami kelompok 2 akan menyampaikan apa peran organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Partai Nasional Indonesia dalam memperkuat kesadaran kebangsaan dan perjuangan menuju kemerdekaan. Yang pertama itu ada Budi Utomo. Organisasi ini meningkatkan kesadaran nasional di kalangan kaum pelajar yang menjadi tempat awal kebangkitan nasional. Budi Utomo ini menggalang dukungan dan dari kalangan bupati dan memicu kesadaran bahwa pribumi harus memiliki peran dalam menentukan nasib bangsa sendiri. Sedangkan Serikat Islam ini berhasil menarik banyak anggota dari lapangan pedagang dan rakyat biasa sehingga memperkuat semangat perlawanan terhadap nasionalisme. Yang terakhir PMI yaitu menjadi organisasi yang lebih baik, radikal, dan berorientasi langsung pada kemerdekaan Indonesia. Sekian. Oke, terima kasih kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Kami dari kelompok 3. Bagaimana Sumpah Pemuda 1928
menjadi tonggak penting dalam mengajukan berbagai kelompok etnis dan daerah di Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Sumpah Pemuda 1928 menjadi tonggak penting dalam mengajukan berbagai kelompok etnis dan daerah di Indonesia karena mengikrarkan 3 komitmen utama: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Satu tanah air menegaskan bahwa seluruh pemuda Indonesia terlepas dari suku, agama, dan daerah asal memiliki satu tempat yang disebut Indonesia, membangun rasa memiliki dan cinta tanah air bersama. Satu bangsa menggarisbawahi persatuan di antara beragam kelompok etnis dan budaya. Satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, sebagai alat pemersatu yang memudahkan komunikasi antar daerah dan memperkuat rasa kebersamaan. Lalu. Oke, terima kasih kelompok 3. Boleh dipersilakan untuk kembali. Beri tepuk tangannya untuk teman-teman. Diperbaiki lagi tempat duduknya ke tempat masing-masing. Baik, Bu. Oke, itu tadi adalah presentasi dari masing-masing kelompok. Ibu akan memberikan penguatan materi kepada anda semua. Oke, kelompok 1 itu tadi membahas tentang latar belakang munculnya pergerakan nasional. Ada yang bisa menyebutkan kembali kepada Sisri? Latar belakang munculnya pergerakan nasional itu karena rakyat Indonesia mengalami penderitaan dan ketidakadilan akibat penjajahan Belanda, Bu. Terus penyebab lainnya itu maksudnya pendidikan barat dan paham-paham baru seperti nasionalisme dan liberalisme dan hak asasi manusia. Oke, betul sekali ya Sisri. Jadi latar belakang dari munculnya pergerakan nasional itu yang pertama adalah karena rakyat Indonesia ini sudah lelah mengalami penderitaan dari penjajahan. Selain itu kemenangan Jepang atas Rusia di tahun 1905 itu juga membangkitkan semangat Asia termasuk Indonesia untuk melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, untuk kelompok 2 itu membahas tentang peran organisasi dan tokoh-tokoh penting. Ada yang bisa menyebutkan kembali organisasi apa saja tadi? Ya, kepada Fatma. Organisasi yang ada di Indonesia itu Budi Utomo, Industri Partij, Serikat Islam, dan PKI. Oke, masih ada yang ingin menyebutkan? Ya, ada Eka. Itu ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan PKI, Bu. Oke. Itu tadi adalah organisasi Indonesia, pergerakan nasional di Indonesia. Contohnya seperti tadi adalah Budi Utomo, Serikat Islam, Industri Partij, dan sebagainya. Organisasi-organisasi itu berperan penting dalam menyatukan rakyat untuk melawan penjajahan. Contohnya seperti Budi Utomo yang didirikan oleh Sutomo pada tahun 1908 dan menjadi organisasi pertama yang berdiri di Indonesia. Ini berfokus pada pendidikan dan kesejahteraan masyarakat pada saat itu. Nah, untuk kelompok 3 tadi membahas tentang upaya dan strategi Indonesia melawan penjajah. Ada yang bisa menyebutkan kembali upaya dan strateginya? Ada di sini? Bangsa Indonesia melakukan berbagai upaya dan strategi untuk melawan penjajah Belanda dan Jepang. Salah satu cara yang dilakukan adalah membentuk organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Partai Nasional Indonesia. Dan itu perjuangan juga dilakukan dengan cara diplomasi dan perlawanan fisik. Oke, baik. Terima kasih Rizky, sekalian. Jadi upaya dan strategi Indonesia melawan penjajahan seperti yang disebutkan di sini tadi itu adalah seperti membangun organisasi pergerakan nasional. Seperti tadi ada
perjuangan bangsa Indonesia ini adalah gabungan dari usaha damai dan juga perlawanan langsung hingga akhirnya Indonesia mencapai kemerdekaannya. Oke. Sebagai penguatan, Ibu akan memberikan kuis kepada anak-anak semua. Kita jawab sama-sama ya. Baik, Bu. Organisasi. Oke. Dimulai lah, Bu. Organisasi pergerakan nasional pertama yang dianggap sebagai awal kebangkitan nasional Indonesia adalah Berarti Salam berdua. Tokoh yang dipandang sebagai bapak nasionalisme Indonesia adalah Soal nomor 3, salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kebangkitan nasional Indonesia adalah Kemenangan Jepang atas Rusia. politik etis. Soal nomor 4, politik etis yang diterapkan Belanda bertujuan untuk Menghapus organisasi pergerakan nasional. Memperbaiki ya itu lah, Bu. Oke, soal nomor terakhir, peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menegaskan tekad para pemuda Indonesia untuk Yang merah, Bu. Yang merah. Yang merah, Bu. Merah di 2 bulan lagi merdeka kita kamu. ya 2 bulan lagi kita Hah? Percaya orang itu. Aku menyimpulkan. Oke, dari kuis tadi ada yang bisa menyimpulkan materi? Baik, kesimpulan untuk hari ini, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda mengalami perkembangan dari perlawanan senjata yang terpisah-pisah menjadi perjuangan yang lebih terorganisir melalui pembentukan organisasi pergerakan nasional. Oke, masih ada yang ingin menambahkan? Ya, Eka. Dengan strategi menengah pendidikan, persatuan dan diplomasi, para tokoh dan rakyat Indonesia berhasil membangkitkan semangat kebangsaan yang akhirnya membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Merdeka. Oke. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, kepada Karna. Contohnya seperti mengerjakan tugas bersama-sama, Bu, tanpa memandang asal usulnya, Bu. Oke. Sekian materi kita pada hari ini. Karena waktu Ibu sudah habis, kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Buat mencapai juara 1 ya. siap. Boleh asalkan Rizky belajarnya rajin ya. Ya, Oke, untuk materi selanjutnya, Ibu akan mengirimkan materi di grup, yaitu tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Silakan dipelajari, Ibu akan memberikan quiz lagi untuk materi minggu depan. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dari kurangnya